Before we start our meeting and our discuss, let reciting Al-Fatihah first dengan niat semoga apa yang kita lakukan ini itu benar-benar membawa kita kepada keridhaan Allah, kepada keberhasilan yang bisa bermanfaat untuk kita dan lingkungan kita. Al-Fatihah. Amin. Oke, sesuai topik yang udah aku kirim, kita bakal bahas itu dulu, fiksasi program kita. Di mana ya di ini? Sebentar. Oh my god, we can see our face. Habis itu, topik yang kedua adalah the importance of green white. Anda tahu itu tentang itu belum, Nen? Apa namanya? Green white. Alasan kenapa? Kayaknya lihat di ininya Aino deh, di salah satu video yang Aino kirim di grup nggak sih? Atau aku lihat di Instagram ya? Pokoknya aku kayaknya pernah lihat video yang kayak membahas tentang itu, dimana kita tuh nggak akan pernah bisa maju kalau misalnya kita nggak bisa berkembang kalau kita tuh nggak pernah nemuin alasan kita ngelakuin itu tuh kenapa gitu kan. Jadi kita harus tahu why we do it gitu, sama kayak kita belajar tuh buat apa gitu. Yang kita mau kejar tuh apa. That is right. Jadi ya betul banget. Pokoknya the green white itu alasan paling dalam atau makna dari apa yang kita lakukan. Dan I hope ya berlima kita ini udah ketemu green white-nya. Anda sendiri udah ketemu belum, Nin? The green white. Kenapa aku mau masih capek-capek di Youth for Nusantara atau di Youth for Nusantara belum, tapi untuk melakukan hal lain, Anda udah punya green white itu. Ini ada Raffi datang. Of course ada sih. Gimana, Nin? Karena kalau misalnya nggak nemuin juga nggak mungkin dilakuin kan. Kalau green white aku selama ini, sejauh yang aku realize ya, aku ngerasa pertama of course kita ngelakuin itu karena ibadah, pasti kan, itu yang utama. Tapi di luar itu, yang pasti secara in general kita sebagai manusia juga pasti mau jadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Nah itu juga grand white. Mungkin secara umum aja ini grand white-nya. Karena nggak mungkin dong, masa kamu mau jadi manusia yang buruk, pasti mau jadi manusia yang bermanfaat. Hai Raffi, welcome. That's great. Halo, lanjut. Terus itu secara general. Kalau spesifik yang kayak ke personal sendiri, tau masih yang kayak istilah kita tuh sebagai anak muda tuh ngejar umur orang tua. Nah itu salah satu aku kayak pasti realize juga dong ngelihat orang tua yang udah kayaknya udah mulai sering capek, udah mulai nggak sebugar dulu ya kan orang tua sekarang. Aku lihat mama abahku juga kayak itu, jadi aku ngerasa aku harus lari gitu. Yang sebelumnya aku jalan kaki, jalan santai, aku harus lari, harus cepet, mau itu gimana pokoknya aku harus push juga gitu. Ya harus nggak boleh santai banget. Tuh terus juga udah sih itu aja sejauh ini yang aku dapetin grand white aku. That's great. Jadi kita sudah tadi fiksasi program pokoknya karena sudah nggak ada interupsi. Jadinya program yang kemarin terakhir kita diskusikan itu udah fix kayak gitu. Di situ sekarang tadi aku nanya ke Anin, apa Anin itu udah punya grand why-nya Anin terkait apa yang Anin lakukan sekarang, atau dalam artian punya alasan kenapa atau makna yang lebih dalam tentang apa yang Anin lakukan sekarang. So itu tadi jawaban Anin. Udah Raffi itu juga sebentar ya guys. Oh my god. Oke, gitu. Jadi kalau aku sendiri, mungkin aku terakhir ya. Kalau Raffi sendiri tuh dia aku aja yang terakhir. Aino aja dulu. Jadi aku sebenarnya udah ada sharing sama Tika, karena Tika semalam tuh ada kontak aku, pokoknya dia lagi kehilangan motivasi. Padahal dia udah lagi di sana, tapi kayak kenapa yang nggak se-excited awal-awal gitu? Masih excited katanya tapi itu. Cuman dia minta kenapa gimana caranya supaya semangat lagi. Terus aku tuh udah mengalami hal itu karena aku kan punya banyak waktu buat mikir waktu gap year. Jadi aku sudah melalui itu sampai aku ketemu kan gak ada cita-cita yang lebih baik, yang lebih benar selain menggapai ridho Allah. Suaraku macet-macet kah? Aman. Nah terus
Terus itu alasan kenapa ridho Allah itu nggak bikin aku semangat, kan itu perlu dipertanyakan. Terus orang tua di rumah, kenapa kayak yang Anin bilang tadi, kita kan juga kayak ngejar usia orang tua, takut beliau Bu Hansidin sudah kembali ke Allah tuh sebelum kita bikin bangga dulu sama apa yang kita lakukan. Jadi itu juga something yang apa ya, alasan kedua aku kenapa jadi terus semangat. Kenapa jangan sampai orang tua aja nggak jadi alasan kenapa kita terus semangat. Adik aku kayaknya lagi nggak fokus, sorry banget. Apa namanya? Ya gitu, itu yang kedua. Terus grand way aku apa ya? Kayaknya lingkungan aku ini banget guys, kayak aku tuh nggak pernah, alhamdulillah merasa nggak pernah dijahatin sama orang-orang. Orang-orang tuh kayak selalu baiknya tuh baik banget sama aku. Dari itu orang yang gak aku kenal atau keluarga aku sendiri, saudara-saudara mama aku, saudara-saudaranya Abah, kayak selalu positif gitu memandang aku, walaupun akunya yang sering apa ya, kayak overthinking, ngebaca pikiran mereka yang negatif-negatif ke aku. Tapi sebenarnya setelah dipikir-pikir lagi, nggak pernah melakukan hal-hal semacam itu orang-orang aku di sekitar aku ini terhadap aku. So untuk aku yang sekarang, aku bingung mau ngebalas mereka itu kayak apa, sedangkan aku pun untuk memenuhi diri aku sendiri tuh kayaknya nggak ini ya, belum bisa merasa cukup sampai makanya aku bermimpi besar untuk bisa bahagiain mereka semua, orang-orang yang udah baik ke aku. Jadi itu 3 grand way aku kenapa aku harus tetap semangat terus menjalani hidup ini. Dan yang terpenting adalah akhirat itu tadi, keridhaan Allah. Takut banget kayaknya kalau kita nggak bercita-cita ke situ ya. Jadi dan itu emang harus, yang kita punya harus itu. Grand way itu yang pertama adalah untuk menggapai keridhaan Allah. Alhamdulillahnya aku udah melakukan memaknai segala apa yang aku lakukan di hidup ini tuh dengan alasan-alasan itu. Jadinya walaupun salah ya aku minta ampun, kalaupun benar ya berarti itu memang Allah sudah mengizinkan aku untuk melakukan hal-hal itu. Yeah, that's my reason why aku melakukan semua ini di hidupku. So what about you, Raffi? I wanna know. Kalau dengar-dengar dari Anin sama Aino luar biasa. Grand way-nya. Kalau dari pribadi aku sendiri, yang pertama sama kayak kalian tuh ngejar ridhonya Allah. Karena memang kan kita sekarang kondisinya dalam kondisi yang kayak saatnya merantau, belajar. Itu kan termasuk suatu ibadah, salah satu bentuk ibadah kita. Dan juga selain untuk menggapai ridhonya Allah, aku tuh mau menjadi suatu pembuktian diri bahwa aku tuh gak cuma harus stay di sini aja, stay dalam kondisi aku yang sekarang. Aku harus mengembangkan diri aku, terus menjadi lebih baik lagi, meningkatkan kualitas diri, baik itu memang untuk yang dari akademiknya ataupun ibadahnya harus terus ditingkatkan. Sehingga nantinya memang bisa sebagai pembuktian diri tadi bahwa kita tuh mampu loh gitu untuk menggapai semua ini. Karena jujur kalau dari Aino kan tadi bilangnya memang untuk kondisi lingkungan sekitarnya tuh orang-orangnya baik. Nah, salah satu cerita yang memang menjadi masa kelamku Bahari, kalau boleh cerita. Jadi kalau dari SD aku tuh salah satu korban bullying. Nah, jadi karena kondisi pada saat masa lalu itulah yang membuat aku bahwa aku nggak boleh gitu, aku kada boleh jadi orang yang seperti apa yang Tuhan inya kada ke aku gitu, nah ini sambat ke aku, misalkan aku tuh orangnya ini, aku orangnya itu, karena memang begitu membekas gitu. Nah, karena tahu kalau kondisi lagi masih kecil gitu loh, masih anak SD itu kan waktunya membangun kepribadian segala macam. Kalau diisi lawan hal-hal yang buruk, salah satunya kayak tadi korban bullying gitu. Jadi kayak kata-kata mereka tuh kayak membekas benar. Nah, itulah yang mengolah aku semangat untuk bisa maksudnya membuktikan bahwa diriku tuh sebentar lah ada tamu. Hai, aku jelasin dulu kan aku tuh. Hari ini tadi aku habis ujian dapat kabar langsung dari PPI Ankara kalau misalnya ada
salah satu murid di sini yang izin tinggalnya bermasalah. Jadi dibawa ke kantor polisi. Karena aku divisi kemahasiswaan, jadi dan kebetulan divisi kemahasiswaan cuma aku doang yang ada di Ankara, yang lain ada di Istanbul sama di Indo dan di kota-kota lain. Jadi aku sendiri yang terjun langsung ke sini, bantuin ke kantor polisinya ngurus segala macam. Ini alhamdulillah udah lumayan mau selesai. Jadi aku minta maaf banget telat masuknya karena tadi bolak-balik ke rumah orangnya juga ngambilin barang-barang dia. Maaf banget ya teman-teman. It's okay. Tapi Semangat. bisa ikut join atau sebenarnya Tika masih di tengah-tengah sibuk? Enggak, ini aja lagi santai kok. Masih bisa join. Oke. Next, Raffi. BTW diberi wadai lawan ibu kos. Aku ini kan anak pembuktian diri ya. Oke. Iya. Nah, itu Grand Way kedua aku selain mengejar idola tadi ya karena membuktikan diri bahwa aku nggak seperti apa yang mereka bilang. Itulah mengapa kayak jadi motivasi tersendiri, kenapa harus bisa berkembang, kenapa harus bisa jadi yang terbaik dari versi diri kita. Karena setelah memang lulus SD itu jadi begitu termotivasi itu nah untuk bisa jadi yang terbaik di SMP, SMA sampai sekarang. Terus yang ketiga tentunya kayak Bu Hanikam juga itu orang tua. Karena kan bawaannya kalau misalkan pun kita kondisinya merantau kayak ini, yang utama tuh pikirannya pasti ke orang tua. Kondisinya di rumah kayak apa? Kita nih apakah memang bisa sempat gitu nah membanggakan orang tua? Itu kondisi orang tua membiayai kita kuliah kayak apa? Misalkan pun kita kalau dari Aino alhamdulillah kan dapat beasiswa gitu nah. Tapi untuk pengeluaran-pengeluaran yang lain tentunya masih belum bisa tercover semuanya. Itu kan pastinya perlu bantuan dari orang tua, gimana kerjanya orang tua. Apakah kita memang sebuah beban bagi orang tua? Apakah ada overthinking lah sesekali kayak itu kayak kok aku kayak memang di sini nih cuma habisin duit orang tua aja. Kalau memang kita kuliah cuma kuliah aja, kada yang mau ngejar sesuatu yang lebih gitu nah, bukan cuma kuliah aja. Jadi itu tadi mau membanggakan kedua orang tua. Jadi kayak kurang lebih sama aja sih kalau dari Grand Way kalian. Itu dari aku. Thank you. That's great. That's great story. Atika tadi kita itu lagi bahas the Grand Why. Kenapa kita semua lagi ngelakuin hal-hal ini semua. Yang Atika dengar tadi itu tuh Grand Why-nya Raffi. Nah kalau Atika sendiri, apa Atika juga udah punya Grand Why-nya Atika sendiri terkait apa yang sudah Tika lakukan di hidup ini selama ini? Apakah Tika punya makna di setiap apa yang Tika lakukan? Can you tell us the story? Ini berdasarkan yang kemarin kita tulis atau ini baru sekarang ngomongnya? Up to you. Apapun, pokoknya alasan aja kenapa Tika jadi ini. Nggak, aku jadi bingung. Ini. Pokoknya kan karena inilah Tika, alasan kenapa, misalnya satu aja deh, misalkan alasan kenapa Tika tetap mau ikut capek-capek, misalnya meluangkan waktu untuk Youth for Nusantara, atau kenapa Tika itu sebenarnya jadi belajar terus gitu loh. Alasannya itu kenapa? Jadi kan kalau aku, yang pastinya kita semua pasti grand way-nya karena keriduan Allah. Terus ada hal lain kayak Raffi, pembuktian ke dirinya sendiri, atau orang tua, dan kali aja Tika punya something yang bagus itu untuk detail ke kita. Tapi sekarang nih tiba-tiba ditanya gitu kan ya. Jiranya tuh nggak ada nyiapin apa-apa sebelumnya. Sebelum sini kan sebelumnya niatnya habis ujian mau nyiapin buat pertemuan kita, tapi ternyata ada berita yang nggak terduga tadi. Kalau sekarang ditanya, satu jawaban yang aku bisa kasih kenapa jadi hal-hal yang sama ini aku lakuin, kenapa jadi aku lakuin. Jawabannya karena aku nggak tahu. Nggak tahu itu bukan berarti aku nggak tahu kenapa aku melakukan ini atau apa, bukan. Tapi jawabannya karena seorang Atikah yang adalah yang tidak tahu apa-apa dan sekarang ini sedang berusaha untuk belajar dan mengambil pelajaran dari setiap hal yang bisa aku lakukan. Dan
Misalnya kayak Aida bilang tadi, kenapa jadi aku tetap mau join di Suara Nusantara dan tetap mau ikut misalnya Google sama kalian semua dan segala macamnya. Jawabannya karena aku nggak tahu apa-apa. Karena itu aku mau belajar. Karena itu aku mau belajar dari kalian. Karena itu aku mau belajar bareng sama kalian. Karena itu aku mau join sama komunitas yang menurut aku ini komunitas punya tujuan yang keren banget, punya punya niat yang keren banget, dan menurut aku bisa belajar banyak dari komunitas ini. Itu yang membuat aku kenapa jadi aku tetap terus um, mau ikut join sama itu Nusantara. Dan itu juga alasan yang mungkin mendasari semua yang sampai ini aku lakuin. Oh maaf, ini lagi ajan. Terus misalnya kayak sekarang aku join PPI Angkara, aku kan jalur sini jalur beasiswa bukan jalur mandiri, dan kebetulan beasiswa TDC itu semuanya diurusin sama pihak TDC, nggak ada yang kita ngurus sendiri. Jadi enaknya emang tahu jadi, tapi nggak enaknya kita jadi nggak tahu prosesnya kayak gimana. Dan aku masuk ditunjuk sama ketua PPI Angkara, dimasukin ke divisi kemahasiswaan, di mana divisi ini yang bakalan ngurusin semua masalah mahasiswa yang ada di Angkara. Baik itu dari masalah surat izin tinggal, masalah curhatan hati, dan semua masalah itu semuanya bakalan ke divisi kemahasiswaan ini. Awalnya aku bilang, ini bukan pilihan pertama aku mau masuk ke divisi kemahasiswaan. Tapi setelah aku masuk ke sini, aku ngerasain langsung bisa ngebantu orang, kayak aku bersyukur. Karena ternyata karena tujuan aku mau belajar dari banyak hal, mau belajar dari semua hal, mau belajar nggak cuma dari buku atau apa, mau belajar dari orang lain, mau belajar dari pengalaman. Menurut aku ini divisi yang paling cocok, ini divisi yang paling bisa ngasih aku pelajaran dari segi manapun itu, baik dari segi tahu proses gimana ribetnya tinggal di Turki, tahu gimana rasanya harus sabar ngebantuin orang, tahu jalan, tahu yang masih bahas untuk pas-pasan tapi terpaksa harus ngomong sama orang. Jadi kayak itu experience yang kelihatannya kita kayak diribetin orang. Tapi kalau buat aku sendiri aku seneng banget. Karena dengan aku bisa ngebantuin orang, aku bisa dapetin hal yang berharga. Apa? Yaitu pengalaman dan ilmu. Yang dimana ini nggak bisa dipelajarin di sekolah ataupun dipelajarin dari puzzle. Sama lebih. Aku di trigger point. Aku pindah dulu ya. Ini cepet banget. Ya ampun. Selamat. Enggak apa-apa. Iya, lo kan tau gak sih aku pas tadi habis ujian, pas ngumpul kertas, itu kan aku buka HP. Aku dapat kabar kalau tadi disuruh ke kantor polisi buat ngurusin ini yang bermasalah. Terus aku ngomong kan sama temen aku yang bilang sih, gimana ya? Ini juga silau. Jadi aku bilang sama temen aku, kayak teman dekat aku yang dari Georgia, aku bilang, kamu temenin aku dong ke penjara, aku bilang gitu. Kayak apa harusnya ditahan ya, aku mikirnya penjara, aku ngomong gitu sampai ketawa sebenarnya, kayak aku kayak gitu. Itu satu kelas sama Hojanya dengar kayak ngapain ke penjara, ngapain gitu kan. Terus aku sambil senyum gitu, semangat kayak iya mau bantuin orang, mau ngurusin ini, ada yang bermasalah itu segala macam, jadi aku mau ke penjara. Terus kata Hojanya, enggak jangan pergi, kamu sama siapa perginya, kenapa jadi kamu yang pergi? Ya karena aku aja yang ada, aku bilang gitu kan. Ya makanya aku sama Lela itu dia lebih bagus tutupnya daripada aku. Terus kayak Hoja bilang, enggak jangan. Terus aku ganti kan bahasanya bukan penjara, aku bilang ke kantor polisi. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa, kata Hojanya gitu. Ya udah, akhirnya aku sama Lela awalnya katanya mau pergi berdua, ternyata Lelanya perlu, jadi dia nggak jalan, dia sendirian pergi ke sini naik taksi 30 menit, dan ini tempatnya jauh dekat sama kota yang lain. Jadi kayak keren banget sih kalau menurut aku, kayak keren itu bukan seneng lihat menderita orang lain, tapi kayak keren banget, aku hari ini dapat pengalaman baru lagi nih, kayak gitu, bisa belajar hal baru lagi nih. Itu yang membuat aku jadi semangat, kayak karena aku nggak tahu tadi, makanya aku lakuin, makanya aku semangat buat cari tahu, kayak gitu teman-teman.
Itu jawaban yang tidak ada persiapan, jadi mohon maaf kalau misalnya jawabannya kurang memuaskan dan kurang menginspirasi teman-teman. Enggak, itu tuh keren banget ceritanya, keren dan menginspirasi kita semua para si Tika. Dan sebenarnya Tika, apa yang Tika lakukan itu tadi itu sebenarnya sudah sering ya Tika lakukan waktu kita di MAPK. That's great. That's something yang bikin Tika keren. Oke, pokoknya kita udah ketemu ya insya Allah di Grand Y masing-masing dari kita. Kenapa aku ngangkat topik itu? Karena itu tuh adalah apa ya, sebagai fondasinya kita seperti yang aku bilang waktu di bukunya Pak Adi Ginanjar itu. Karena kalau kita itu melakukan sesuatu tanpa ada alasan atau makna tersendiri dari apa yang kita lakukan, kita tuh jadinya apa ya, bakal ngerasa hampa ketika kita udah melakukan itu tuh sebagai suatu rutinitas. Jadi selain jadi bahan bakar the Grand Wine itu tadi, itu nanti yang bakal kita bikin apa ya, jadi diri kita itu jadi ngerasa penuh karena kita udah ketemu meaningnya itu. Jadi kehidupan kita jadi meaningful, terus kita kalau apa ya, kalau ditanya what make you happy, kita tuh nggak susah untuk ngejawab karena kita tahu kebahagiaan kita dan kita mengenal diri kita sendiri dengan kita tahu alasan-alasan kenapa kita melakukan hal itu tadi. So that's good karena kalian benar-benar real youth for Nusantara. Jadi ya nggak kaget lagi kalau kalian udah punya hal itu semua. Karena teman-teman aku aja nih guys, aku udah nanya beberapa teman-teman dari mana aja, nggak semua bisa ngejawab the Grand Why itu tadi. Karena kan aku sendiri tadi pas nanya Anin nggak tahu Grand Why-nya aku kan, tapi Anin udah punya sendiri dan that's very great. So yeah, good job for you all. Dan aku juga apresiasi karena kalian udah berani menuliskan mimpi-mimpi besar kalian dan mengirimkannya ke grup. I know, aku aja sendiri pas realize ya, pas nulis di malam kita nulis itu, yang aku kirim itu, ini masa aku kirim ke grup malu bingit, tapi aku perlu doa-doa kalian, jadinya ya udahlah kirim. Aku insya Allah yakin ini semua bakal berhasil. Dan aku mau kasih tahu Raffi ini punya laboratorium tingkat nasional itu keren banget karena apa ya, aku punya kakak kelas alumni di ISQ Business School itu, beliau sekarang jadi direktur utama laboratorium Sidin sendiri di Jakarta. Dan tahu nggak, omset per bulannya itu 3,5 M, Raffi, itu jadinya berpotensi untuk bisa jadi besar itu sangat ada, dan itu tuh masih sedikit apa ya, pekerjaan yang kayak Raffi impikan itu masih sedikit di kita. So that's very great. Dan kayaknya insya Allah kita udah ketemu di Grand Y kita. And ini udah, masa udah tinggal 20 menit lagi kita ngobrol. Sudah 1 jam. Let's talk about AI. Topik yang Raffi pilih. Nggak tahu deh kenapa jadi itu, but just let's talk. Yes, very good. Karena ini program pertama kita ya untuk membahas topik tertentu. So aku juga excited sih, walaupun aku nggak menguasai tentang topiknya. Siapa yang mau ngasih pandangannya dulu? Aku deh. Oke. Jadi lo berhubungan dengan AI ini pertama kali kenal tuh kan ChatGPT yang udah dibahas kemarin. Nah, jadi ChatGPT itu pertama tuh memang awam banget, taunya tuh dari teman juga. Jadi pernah diberitahu bahwa ini loh ada namanya aplikasi atau web ChatGPT yang mana kalau misalkan kita minta sesuatu, dia nyediain. Kita mau bikin kata-kata, kita mau bikin esai, kita mau bikin karya ilmiah, bahkan sampai skripsi, itu pun bisa dibantu sama ChatGPT. Nah, ChatGPT itu kan yang dasar dia itu memang dari artificial intelligence tadi. Nah, itulah yang memang memulai aku tahu bahwa ada pengembangan yang begitu mutakhir di bidang artificial intelligence ini. Tapi untuk penggunaannya itu sendiri memang menimbulkan pro kontra. Aku pernah dapat kayak berita juga di mana banyak mahasiswa yang membuat esai cuma tinggal bilang ke ChatGPT-nya aja. Jadi nanti terima jadi, kumpul tanpa ada cross check terlebih dahulu, tanpa ada belajar sama sekali. Nah, itulah yang membuat SDM kita tuh malah semakin tertinggal. Yang mana misalkan
buktinya aja sebelum ada artificial intelligence kayak sejenis ChatGPT atau AI segala macam, kita sebelum COVID-19 tuh kan memang pembelajarannya full tanpa handphone tuh beberapa sekolah. Nah, aku merasakan sendiri pada saat kita yang kelas 10 SMA pas belum COVID tuh, kita kan belajar tanpa adanya Google, habis itu kita ulangan tuh pakai kertas. Itu tuh membuat daya belajar apa ya semangat kita belajar tuh lebih tinggi, daya kita mengingat tuh juga lebih besar juga. Yang mana memang kejujuran tuh yang utama kalau misalkan pakai kertas. Tapi semenjak COVID yang mana diharuskan full online, itu ketemu yang namanya Google. Jadi kayak semenjak itulah selama 2 tahun COVID itu kan apa-apa jadinya Google. Jarang buka buku. Belajar pun sebatas cuma maunya Google aja. Karena kayak mau simple, mau terima jadinya aja. Nah, selama 2 tahun itulah aku merasa kayak, oh semangat belajarku ini menurun. Karena tahu bahwa misalkan lewat Google tuh, maksudnya lewat online, misalkan Google Classroom, habis itu ada Google Form, apa-apa tuh bisa lewat Google. Mau jujur pun bakalan kalah sama yang curang. Karena kesempatan kita berbuat curang di dunia online tuh begitu besar. Itulah yang mengolah semangat kita untuk bisa jujur tuh makin nurun lagi. Karena kayak salah satu minusnya di Indonesia ini kan apa namanya pelajaran tuh yang dinilai paling utama tuh nilai. Jadi kayak kejujuran tuh masih kurang dihargai lah istilahnya. Karena kalaupun kita dapat nilai sekian tapi jujur sama nilai orang yang tinggi tapi curang tuh kadang ketahuan. Yang penting kan nilai. Itu yang mengolah kayak semangat belajar tuh lebih turun lagi. Nah itulah yang sebelum ada AI pun Google aja yang mana notabene-nya masih banyak di notabene kayak bisa diakses orang awam itu tuh bisa membuat semangat belajar, daya ingat seseorang, habis itu kayak kejujuran seorang tuh dipertaruhkan lah istilahnya kayak memang banyak dirusak oleh Google tadi. Dan terciptalah sesuatu yang memang levelnya di atas Google, yaitu adalah artificial intelligence ini. Yang mana menurutku memang kapasitasnya lebih tinggi daripada Google karena lebih simple, lebih mudah lagi diakses, lebih mudah lagi digunakan ketimbang Google. Itulah yang mengolah kayak Google aja bisa loh bikin siswa atau mahasiswa tuh yang jadi pemalas. Muncul lagi artificial intelligence yang mana memang tadi penggunaannya itu simpel banget kayak dapat jawaban tinggal ketik aja. Nah itu kalau dari sisi pribadi kok aku kontra karena memang bukan bermaksud berarti ingin menolak perkembangan zaman, ingin menolak perkembangan teknologi, tapi memang manusianya, maksudnya SDM-nya aja yang belum siap untuk bisa mempergunakan si artificial intelligence ini sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Karena bukan kita yang mempergunakan AI, tapi AI yang malah mempergunakan kita, memperbudak kita. Itu kalau dari pandangan pribadiku sendiri, karena melihat dari kondisi yang ada saat ini, ada yang cuma di Indonesia aja, tapi secara global pun memang AI ini kayak perkembangannya begitu pesat. Karena muncul ChatGPT 1, bakalan muncul web-web lain yang memang AI itu yang menguasainya. Jadi kayak salah satunya ada pernah kontroversial itu di bidang seni yang mana AI itu bisa bikin karya seni, misalkan lukisan, gambar itu kayak tinggal blok bikin gitu. Nah, dibandingkan dengan banyak seniman-seniman di luar sana yang memang mencurahkan segala upayanya untuk bisa menciptakan suatu karya seni yang indah dibandingkan dengan AI yang langsung jadi gitu aja. Jadi itu kan termasuk gimana ya kayak merusak kondisi profesi dari seorang seniman gitu. Nah, itu yang aku juga sedikit kurang seret dengan AI ini. Dan tahu aja misalkan kayak AI ini kan bayangan ke sana-sana itu kayak bakalan menguasai dunia, gitu ada robotik yang gimana-gimana. Itu kan memang kalau misalkan terus dikembangkan tanpa adanya batasan, menurutku bakalan memang menimbulkan dampak buruk apabila si sumber daya manusianya ini belum mampu mengikuti perkembangan yang ada di AI itu sendiri. Jadi itu pandanganku terhadap AI. Terima kasih. Siapa yang mau menanggapi? Dari Anis, sisi pro dong. Aku. Halo? Ya, terdengar. Suaranya masuk? silakan. Masuk. Oke. Sebenarnya aku suka banget sama topiknya tentang AI. Tapi lagi-lagi, sayangnya aku nggak sempat buat searching dulu atau research dulu sebelum kita meeting ini. Tapi tadi kan aku bilang ada yang pro, yang pro. Ini aku dari sisi yang pro-nya. Tadi
Raffi itu ngebahas dari sisi pendidikan. Jadi artificial intelligence dalam pandangan pendidikan di mana banyak memberikan dampak-dampak negatif untuk pelajar-pelajar di Indonesia khususnya. Karena kalau kata Raffi tadi SDM-nya masih belum siap untuk menerima atau mendapat kemudahan lebih mudah lagi dari AI tadi. Kalau misalnya dari segi pendidikan, aku justru masih setuju sama Raffi. Tapi kalau misalnya dari segi yang lain, artificial intelligence itu juga memberikan banyak manfaat. Contohnya seperti dalam bidang kesehatan. Kalau misalnya artificial intelligence itu kan bisa dikatakan itu kebanyakan bentuknya chip. Jadi chip begitu nggak sih ngomongnya chip? Ya chip. Nah bentuk chip. Jadi di chip itu nanti misalnya, bentar. Lukman, mau kemana? Oh oke. Jadi kalau misalnya chip itu dimasukkan ke suatu robot atau suatu apapun itu, dia yang akan berpikir dengan caranya sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu itu, contohnya robot yang pakai artificial intelligence itu robot Sophia. Itu dari mana ya? Negaranya dari negara Arab. Aku lupa negara spesifiknya negara mana. Tapi dia bisa berorasi, dia bisa bernyanyi, dia bisa melakukan apapun yang seperti manusia pada umumnya lakukan. Dan itu tanpa harus kita program satu-satu kayak ini enggak, dia bisa berpikir sendiri. Jadi dia bisa mengolah data sendiri dengan dirinya sendiri tadi, dengan artificial intelligence dia tadi, dan menciptakan sesuatu yang baru kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari segi pendidikan memang benar untuk di Indonesia itu banyak ngasih dampak negatif. Kalau misalnya kita ngambil dari ChatGPT tadi, kenapa? Karena SDM-nya masih belum siap, malah disalahgunakan. Tapi kalau misalnya dari sisi lain, dari segi kesehatan, justru artificial intelligence itu dengan artificial intelligence kita misalnya kayak penyakit kanker itu akan lebih mudah dideteksi, akan lebih mudah untuk diobati, akan lebih mudah untuk menciptakan obat-obat baru yang akan membawa manfaat banyak ke kehidupan manusia kayak gitu. Itu kalau misalnya dari segi kesehatan. Tapi ada juga nih dari segi lain, misalnya tadi dari robot yang contohnya kayak robot Sophia, itu bahkan sampai Elon Musk aja bilang kan kayak artificial intelligence itu sebaiknya nggak usah dilanjutkan. Kenapa? Karena dengan AI itu dengan diri sendiri, kemungkinan dia akan membuat pemikiran sendiri, lalu akan menciptakan AI yang lain dan akan menciptakan bahasa yang akan dimengerti sama diri mereka sendiri, AI tadi. Dan itu kata Elon Musk bilang itu bakal jadi kiamat buat kehidupan manusia. Karena dari situ mungkin AI bakalan mengambil alih sebagian besar dari sebagian besar dari tugas-tugasnya manusia. Tapi saya yang Ainu kirim di grup itu masalah pekerjaan yang katanya kalau misalnya kita menggunakan AI itu kita menghapuskan berapa ribu lowongan pekerjaan. Tapi dengan AI itu juga menciptakan lebih banyak lagi lowongan pekerjaan buat manusia. Jadi sebenarnya kalau pandangan aku pribadi, AI itu bisa dikembangkan tapi hanya dalam bahasa Turkinya belum, tapi bahasa Indonesia lupa apa ya, dalam divisi-divisi, bahasa lebih tepatnya bukan divisi tapi intinya dalam divisi-divisi tertentu kayak tadi kesehatan atau misalnya dalam hal keamanan yang dimana itu bisa membantu manusia, misalnya kayak kamera CCTV. Misalnya kayak di Cina tuh kamera CCTV-nya itu bisa mendeteksi dari wajah itu semua informasi orang itu bisa kebaca dari jejak kriminalnya, golongan darahnya, alamatnya, umurnya dan segala macam gitu. Kalau pandangan aku untuk hal-hal tertentu kayak kesehatan keamanan, aku pro ke AI, maksudnya ke artificial intelligence dan pengembangannya. Tapi kalau misalnya untuk masa pendidikan tuh sekarang aku masih gak setuju. Kenapa? Karena tadi dampaknya kalau untuk pelajar-pelajar Indonesia itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kalau misalnya kita melihat untuk jangka waktu yang panjang, tapi misalnya dalam jangka waktu pendek tentu banyak positifnya karena kita lebih mudah mengerjakan tugas dan lain-lain. Tapi kalau misalnya jangka panjangnya itu bakalan berdampak buruk untuk sumber daya manusia di Indonesia ke depannya. Kayak gitu pandangan aku. Masih banyak. That's very great karena sesuai kayak yang Pak Gita bilang di podcastnya Pak Gita itu kan AI ini kayak game changingnya dunia gitu kan.
sebenarnya kan AI udah ada dari lama, cuma kan karena ini Gen Z sudah semakin dewasa, jadinya kayaknya terlihatlah di lingkungan kita yang kayak AI ini jadinya kepake terus. Kayak yang Raffi mention tadi itu tuh, aku barusan malam tadi ngeliat temen aku nge-SW, thank you AI karena udah bikinin makalah. Kayak gitu. Jadi kan itu, wah ini something yang sedang kita problem yang harus kita hadapi. Tapi aku masih belum ini ya, belum ketemu apakah aku pro atau kontra. Tapi sejauh ini aku karena berusaha memandang semuanya itu dari sisi positif, jadi aku kayak ngerasa selalu dapat positifnya terus dari perkembangan digital ini. Sama halnya kayak mungkin aku mau nyari ini ya, nyari kenapa sih jadi teman-teman ini dari bidang pendidikan. Aku setuju sama Atika tadi yang kayak di bidang kesehatan dan keamanan, di bidang ekonomi pun AI itu sangat membantu dan betul aja karena melahirkan pekerjaan baru tadi. Tapi perlu hati-hati juga. Sama aja apa ya? Potensi hal negatif yang berdampak negatif yang dari AI sendiri itu sangat bahaya kalau muaranya atau dalam di sini artinya kayak diri kitanya itu masih belum bijaksana. Terus kita yang belum bijaksana dikasih AI, ya jadinya itu AI yang kayak Raffi bilang ngontrol kita, yang awalnya kita megang HP tapi sebenarnya secara esensial misalnya HP yang megang kita. Tapi itu semua aku rasa disebabkan karena orang-orang selain kita yang memiliki kesadaran ini, yang insya Allah yang memiliki kesadaran ini, karena mereka belum punya grand why-nya mereka hidup di dunia ini untuk apa. Jadi sebenarnya seharusnya sih menurut aku perkembangan digital ini itu bisa hanya menjadi sebuah infrastruktur untuk kita subjek di dunia ini untuk mengembangkan potensi yang si subjek miliki. Seharusnya itu. Jadi ketika orang-orang kita ini udah memiliki grand why, aku itu sebenarnya hidup harus kayak gini, terus mereka sudah memiliki grand why sehingga mereka memiliki prinsip hidup. Jadinya apa yang mereka pegang, apa yang mereka ini tuh cukup di tangan, but positifnya aja yang diambil gitu. Jadi kesadaran, awareness, consciousness itu yang sebenarnya perlu ditingkatkan di orang-orang kita sehingga AI itu dampak negatifnya nggak kena karena muaranya atau diri kita yang itu tadi si pemegang ini udah penuh sama dirinya sendiri, jadi ada ataupun gak adanya AI tetap bisa survive gitu. Tapi yang itu kan dari segi aksiologis atau dari segi ilmu pengetahuan sudah pasti AI ini kalau manusia itu kalah sama AI kebanyakan. Mungkin gak kalah sama si pencipta AI-nya, tapi secara ontologis tetaplah digital nggak bisa lebih canggih, nggak bisa jadi manusia. Kita secanggih-canggihnya manusia juga nggak bisa jadi Tuhan kan, karena esensinya ya si manusia ini adalah pencipta dari digital itu sendiri, dan dan Tuhan adalah pencipta itu walaupun kita dikasih kemampuan untuk menciptakan sesuatu lagi. Dan kerennya AI itu kan AI itu program yang ditulis oleh ilmuwan. Terus programnya ini bisa menulis lagi sebuah program. Jadi itu tuh something yang game changing banget. Yang mana ya tadi kalau si muaranya ini orang yang megang AI itu kurang oke. Jadinya AI itu pasti mendominasi secara tidak bijaksana juga di kehidupan kita. Kayaknya awareness, consciousness atau di grand why itu yang perlu kita suarakan ke teman-teman kita di luar sana agar bisa untuk memanfaatkan AI ini lebih secara positif terus-menerus, sehingga nggak cuma dari segi ekonomi, kesehatan yang bisa berkembang bersama digital, but diri kita sendiri, spiritualitas pun kayaknya bisa dikembangkan bersamaan dengan berkembangnya digital ini. That statement from me, kayaknya itu sih. Anin gimana nih? Do you have any statement? Aku sebenarnya karena I have no idea
bukan have no idea sih, cuman kayak aku belum punya materi juga tentang ini. Jadi aku kurang lebih sama kayak ini juga. Em, aku selalu kayak gitu. Atau tipe orang yang pasti ngelihat kalau ada positifnya pasti ada negatifnya. Kalau ada negatifnya pasti ada positifnya. Always kayak gitu kan. Semua hal di dunia itu pasti kayak gitu. Terus aku lebih ke setuju sih sama itu karena lebih ke awareness kita yang perlu kita tingkatkan gitu loh. Karena nggak mungkin dong kayak kita, masa kita nyuruh robotnya kan yang berubah dan dia changing gitu, nggak mungkin. Jadi kita sebagai si penciptanya yang pasti gimana kita mengendalikan diri kita, pasti akhirnya endingnya akan selalu kayak gitu. Aku sih gitu ya. Karena perkembangan tuh juga nggak mungkin dapat kita tunda, pasti kita di dunia ini perkembangan teknologi itu pasti terus berkembang terus. Kita nggak bisa menahan itu. Yang bisa kita lakukan cuman gimana kita adaptasi dengan itu, menoleransi hal itu. Kita bisa nggak bertahan di lingkungan yang seperti ini, karena memang dasarnya semua manusia, dasarnya manusia itu ya beradaptasi. Jadi mau gimana lingkungannya nanti, lingkungan di masa depan kita bakal hampir semuanya tuh berhubungan, bahkan belum masa depan ya, sekarang aja kita hampir semuanya tuh bergantung dengan teknologi, ya kan? Kayak HP, sekarang kita juga kayak gini nih, meeting online, tinggal kitanya aja yang sadar nggak gitu sama tentang kata ini juga, sadar nggak kita, bisa nggak kita ngendaliin diri gitu sih. Yes, betul banget. Tapi ya, positifnya juga dari AI itu, aku kan udah banyak nih memakai ChatGPT. Aku nyoba-nyoba aja sih semua pertanyaan AI dari bahasa Inggris, dari apakah kamu ngerti nggak bahasa Indonesia? Aku ngerti bahasa apa aja, dia jawab kayak gitu. Terus aku ada sedikit kayak SimSimi tadi, ada mention, itu kan kayak SimSimi ya, si kan karena kalau asisten Google itu kayak lebih kaku, si ChatGPT ini tuh kayak lebih kayak menaruh emosi gitu loh di chatnya dia itu. Jadi aku tanya apa ya, aku lagi sedih karena ini abis itu dijawabnya kayak gini, aku ikut sedih ya mendengar cerita kamu kayak gini, tapi aku mau ngasih tahu nih kalau sebenarnya kegagalan atau apa ya, kehilangan motivasi itu tuh sangat apa ya, sangat natural terjadi di kehidupan setiap orang dan itu bagian dari proses. Dijawabnya kayak gitu, terus dikasih dia tips, ini tips untuk apa ya, untuk mengembalikan motivasi, ini tips untuk kamu bisa kembali semangat, dikasih kayak gitu. Jadi kadang ChatGPT lebih bisa dibilang lebih bermoral, lebih suportif dari manusia itu sendiri gitu. Karena apa ya, dia jujur kalau aku ini cuma cuma program, cuma kecerdasan buatan yang cuma untuk membantu ikam aja kayak gitu dibilangnya. Tapi aku kagumnya di situ sih, jadinya dia si AI ini mengadvokasikan banyak hal-hal positif, karena untuk diminta untuk hal-hal yang negatif pun dia jadinya aku ini kecerdasan buatan yang dibuat untuk tidak menyebar kebencian kayak gitu dijawabnya. Jadi aku itu wow banget sih sama ChatGPT. Tapi yang concern juga, ini kan apa ya, si AI ini benar-benar nggak ada kan di zaman Nabi. Terus si penemunya ini tuh pastilah orang kafir. Kita nggak tahu alasan asli dari mereka kenapa menciptakan AI ini apa gitu ya. Jadinya takutnya mereka emang benar-benar ingin mendominasi dunia ini dengan AI itu, sehingga orang-orang yang nggak punya awareness itu tadi jadinya terjerumuslah ke tujuan mereka itu tadi, takutnya sih gitu. Jadi I don't know, what do you think guys about that? What do you think? Ya kayak Jar Aino tadi itu kita kalau tahu kayak tujuan pastinya penciptaan AI ini apa. Ya mungkin memang untuk perkembangan ilmu teknologi, pengetahuan dan teknologi, tapi memang karena kita bukan salah satu pencetusnya, bukan juga salah satu bagian tim pengembangannya, jadi kayak masih mengambang kayak itu, kayak tujuan sebenarnya ini apa begitu, kayak dampak sebenarnya ke diri masing-masing orang itu seperti apa. Jadi kita memang harus ya secara pribadinya aja menjaga diri, ikut apa tuh namanya, nggak yang apa-apa ikut
dari AI itu sendiri, itu jangan terlalu bergantung, jangan sampai ketergantungan terhadap AI. Jadi kayak kita mempertahankan jadi diri kita sebagai manusia yang mana memang bukan malah kita yang diperbudak oleh teknologi, tapi kita yang harus bisa menggunakan teknologi tersebut sebaik mungkin. Betul, betul banget. Jadi kayaknya ini ya, aku sih ngerasanya ini kalau perspektifnya dari aku sendiri. Gimana caranya si AI ini bisa kita kontrol untuk diri kita, jadinya dia benar-benar ngebantu kita, bukan bukan kita yang diperbudak, adalah dengan nggak ada. Aku ini deh. Aku dengar statement dari Habib Jafar kalau beliau bilangnya untuk apa ya mencegah adanya kerusakan secara menyeluruh di masa depan nanti itu adalah kenapa pada ketawa si Anin si Tika. Oke, aku lanjut. Nggak apa-apa. Tadi aku keceplosan, aku nggak nyadar kalau misalnya mic-nya kebuka. Maaf. Ngakak banget Anin, aku jadi pengen ketawa juga. Abis itu tadi jadinya jangan sampai kita itu jadi manusia yang egosentris. Kita itu harus something nih, sesuatu yang aku baca dari ISQ Power itu ya. Sebenarnya di diri kita ini ada God spot. Ada Tuhan di dalam diri kita. Tapi itu pembahasannya secara menyeluruh. Aku takut juga banyak bicara tentang itu, but something yang aku dapat waktu aku baca itu adalah kita itu sebenarnya kan Tuhan ada di hatimu, itu sudah sesuai hadis. Tuhan ada di hatimu, tapi kita itu terbelenggu oleh persepsi atau yang terbentuk dari lingkungan kita, sehingga adanya hal-hal negatif yang membelenggu God spot itu tadi, sehingga jadinya kita tuh nggak tahu suara hati kita. Sebenarnya yang bikin aku yakin terus nih, ini kan nyambung dari self awareness tadi ke ini adalah kenapa aku jadi berani tetap maju. Kenapa aku berani ngomong ini padahal aku nggak punya ilmu banyak. Aku kan doanya, mungkin ini udah aku sampaikan ya, tapi semoga ini bisa menguatkan kita lagi, adalah ya Allah, semoga apapun yang ulun rasa yakin dan rasa benar ulun lakukan, ulun pikir, dan ada yang di hati ulun ini, itu yang memang pingin ulun lakukan dan yang pingin ridhoi. Jadi kalaupun salah, kita tinggal minta ampun sama Allah. Kalaupun benar, ya itu memang kehendak Allah. Jadi sama si AI ini, kita ambil yang positifnya aja deh. Kenapa si AI ini ada? Mungkin memang Allah ingin kita lebih cepat selesai sama urusan dunia supaya kita bisa kembali ke akhirat gitu. Karena kan AI ini mempermudah kan, jadinya itu tadi mungkin itu. Aku mau nambahin sedikit terakhir. Aku suka banget sama kalian guys. Maksudnya misalnya kayak Aina atau Anin tadi bilang, aku dingin banget, Insya Allah. Misalnya Aina sama Anin bilang kayak pengen ngambilnya dari sisi positif aja. Sebenarnya itu bagus ya kalau untuk ngambil untuk diri kita pribadi masing-masing. Misalnya kayak aku mau ngambil sisi positifnya untuk diri aku pribadi. Ya mungkin aku bisa, tapi kita nggak tahu orang lain memandangnya seperti itu juga atau enggak. Apalagi buat kita, komunitas yang bakalan insya Allah bakalan besar nanti, yang bakal mencakup seluruh remaja-remaja yang ada di Indonesia. Menurut aku, kita jangan sampai kalau misalnya kita punya satu topik untuk diskusi atau debat, itu jangan sampai cuman dari satu sisi doang. Dan kita sama semua gitu, sepakat semua gitu. Kayak misalnya tadi ngambil sisi positif, semuanya sama gitu, ngambil sisi positif. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sebenarnya sisi kontra itu juga perlu. Karena pasti kita sekarang dihadapkan sama orang yang sama orang yang punya pandangan sama kayak kita. Tapi di luar sana, itu tuh banyak banget teman-teman atau orang-orang yang punya pemikiran yang jauh berbeda sama kita. Yang dia selalu mengambil dari sisi negatif. Dia selalu memulai segala sesuatu itu dari hal yang tidak baiknya dulu. Dan menurut aku kalau misalnya kita, komunitas kita mau besar nanti gue sih bahaya biasa. Komunitas kita nanti bakal jadi komunitas yang besar, kita harus melatih berpikir kritis itu. Karena benar juga kata kalian tadi bilang segala sesuatu itu ada positif dan negatifnya. Dan itu kalau bisa dari segi positif dan negatifnya itu sama-sama kita bahas. Jadi kita nggak cuma ngambil dari positifnya doang, tapi kita juga harus tahu negatifnya apa
kemudian solusinya apa, kemudian hal yang mungkin terburuk yang akan terjadi dari AI ini apa. Dan dari situ kita bakalan belajar untuk berpikir positif dan kita bisa jadi problem solving. Itu melatih problem solving kita. Karena apa? Karena kita sudah memprediksi ke depannya hal yang terburuk apa. Kalau misalnya itu terjadi, kita udah tahu kita harus ngapain. Dan kalau misalnya itu sudah terjadi, alhamdulillah. Ya, kayak gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kita bisa mengambil nggak cuma dari satu sisi, itu bakalan membuka wawasan kita lebih luas. Dan itu bakalan apa ya? Itu bakalan lebih mengklirkan suatu pembahasan. Dan kalau teman aku bilang, kalau kita lagi diskusi, itu nggak boleh hasilnya cuma satu. Sebenarnya, maksudnya kayak kita diskusi yang debat kayak gitu, hasilnya bulat satu, itu bukanlah suatu diskusi yang bagus. Diskusi yang bagus itu adalah diskusi yang dari segala arah, mau itu negatif, positif, semuanya kita diskusikan bersama, dan kita sama-sama merasakan manfaat dari masing-masing sudut itu tadi. Maksudnya hasil dari pembahasan diskusi itu yang bagus itu bukan yang bulat, tapi yang bentuknya itu yang bentuknya itu yang tidak berbentuk lah kayak gitu. Karena dari situ kita bisa belajar hal-hal yang selama ini mungkin orang-orang pada umumnya itu tidak menyadari itu, gitu teman-teman. That's great. Aku jadi mikir ya, kan ini tadi kan kita perlu adanya statement kontra. Selain Raffi tadi kayaknya pada yang positif. Terus aku berusaha berpikir nih, apa ya kontra dari AI? Abis itu kayaknya aku susah buat ketemu guys, tapi something yang aku realize kayak bot-bot itu kan dibantunya oleh AI juga kan, bot-bot di Telegram ataupun pesan WhatsApp yang otomatis itu. Dan aku itu karena ada kejadian di lingkungan aku, dia kejebak judi online, dan itu kenapa dia karena dia ini apa namanya, tukang ojek guys, tukang ojek. Terus dia lagi punya penghasilan bagus nih, udah kayak bagus cuma beberapa bulan. Taunya sekarang tuh kayak nggak tahu kabar kemana, katanya kejebak judi online sampai dia hilang. Jadi rumahnya itu kosong, pokoknya terlantar gitu. Kenapa jadi tahu? Kan udah dilaporin polisi. Dan itu ada HP-nya ketinggalan, ternyata dia ikut judi online. Nah itu tuh cuma aku pun pernah dapat pesan, nggak tahu dari mana, tapi cuma dapat pesan aja. Pokoknya ada slot-slot kayak gitu, iklan-iklan slot itu kan jadi itu kan. Pokoknya kalau tertarik hubungi saya Jessica gitu-gitu. Terus profilnya yang cewek-cewek yang pokoknya yang kayak gitulah pakaiannya. Itu oh my god, itu mungkin adalah dampak negatif dari AI itu sendiri. Kalau yang nggak punya awareness itu tadi, jadinya kejebak lah kayak si sosok tukang ojek itu tadi. Dan satu juga yang jadi kontra ini, bisa bilang apa ya, tadi kepikiran terus lupa. Coba ada kepikiran lagi kontra. Kalau aku sendiri kan ada pernah ini bilang kalau AI itu walaupun memang banyak mengambil alih profesi, tapi juga menciptakan banyak profesi baru. Tapi kalau aku pribadi kayak masih belum terlalu berasa gimana AI itu bisa menciptakan banyak profesi baru. Yang kurasakan sekarang adanya artificial intelligence yang makin berkembang itu malah mengambil alih di bidang teknologi tadi. Misalkan aja sebagai seorang teknik informatika, misalkan kayak lulusan teknik informatika yang mana berkecimpung di dunia programming segala macam, dibandingkan dengan AI, kan AI itu kayak tidak perlu digaji istilahnya, mudah dikembangkan segala macam, yang mana memang AI pun mampu untuk menciptakan program-program tertentu yang memang bahkan lulusan-lulusan TI dari Indonesia misalkan atau dari manapun tidak bisa memprogram hal tersebut. Jadi menurutku malah lebih banyak profesi yang diambil alih oleh AI ketimbang AI itu menciptakan banyak profesi yang baru. Gitu. Terkait profesi ya, yang kalau aku sendiri sih ngelihatnya kayak gini. Aku udah ketemu profesi barunya yaitu copywriting. Itu kan gajinya tinggi juga tuh. Copywriting, terus si data analis, itu kan pekerjaan yang dilahirkan oleh AI. Juga termasuk ini, copywriting,
data analis sama ini si siapa tadi yang mereka yang mahasiswa teknologi informasi itu tadi. Aku kan lagi nyari ini nih web developer, terus tanya-tanya kata itu tuh kayak web developer itu kan semakin hari semakin banyak orang-orang yang ingin buka usaha atau ingin jadi bahan alat komersil untuk apapun yang ingin mereka komersialkan. Itu web developer itu diperlukan banget, dan kayaknya banyak sih, Vi. Kayak data analis, kayak Google, Netflix, Spotify, itu tuh datanya kan banyak banget, sosial media. Dan data analis itu nggak cukup untuk sampai 100-200 orang, kayaknya ribuan pun diperlukan dan lebih gitu. So itu sih sedikit tentang sedikit profesi yang dilahirkan oleh AI, tapi ya tadi jadinya membuat si orang-orang kita manusia ini jadinya kerjanya di depan ini aja kurang komunikasi sama sama manusia lain, jadi mungkin itu juga ada dampaknya juga. Walaupun duitnya lancar, tapi jadinya semuanya pada introvert karena kurang komunikasi itu tadi. Ada statement again, guys. Ini pertemuannya jam berapa? Ini udah, seharusnya udah. Di sana jam berapa, Tika? Jam 5.18. Keren banget nih kalau misalnya kita nanti foto nih latarnya kantor polisi. Iya betul. Jadi itu tadi mungkin ya. Siapa yang mau narik kesimpulan dari diskusi kita? Ayo, siapa? Ayo. Aku deh, boleh nggak? Boleh deh, boleh silakan. Dari mana ya? Ini dari Raffi ya tadi. Pertama, ini yang aku dapat aja lah ya, simple aja lah. Intinya sih AI atau artificial intelligence atau kecerdasan pintar itu. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu sebenarnya memudahkan orang-orang. Maksudnya memudahkan banyak hal gitu ya. Tapi itu kan positifnya. Tapi negatifnya saking mudahnya itu lalu kemudian orang memanfaatkan hal itu kan. Itu yang tadi disampaikan oleh Raffi, kayak memanfaatkan kemudahan ini gitu. Jadi banyak yang berperilaku curang atau kayak ya berperilaku yang seharusnya tidak sesuai gitu, yang seharusnya tidak dilakukan. Namun itu kan di bidang satu tadi, di bidang pendidikan Raffi menyampaikan, kemudian di bidang lain yang seperti disampaikan oleh Ika, seperti di bidang kesehatan atau keamanan, artificial lagi AI aja ya, kita sebut AI itu sangat bermanfaat. Apalagi untuk bidang kesehatan, menemukan obat-obatan misalnya gitu kan. Terus kayak untuk keamanan, alat-alat canggih buat mendeteksi barang-barang berbahaya atau gimana gitu, itu kan sangat bermanfaat sekali. Jadi, namun kan kita masih concern nih, kayak dengan manfaat yang sebesar itu, of course juga punya negatif yang sangat fatal gitu loh. Kayak selain dari kecurangan tadi, misalnya ada tindak kriminal, bukan tindak kriminal ya, kriminal nggak sih yang kayak tukang ojek itu tadi? Iya. Itu kan kayak dia kena tipu kan, kayak kena tipu itu kan juga tindak kriminal. Jadinya ada kesempatan buat orang melakukan tindak kriminal gitu. Wait, aku ngeblank. Oh, jadi habis itu dengan itu AI itu memiliki banyak manfaat tapi juga kerugian. Nah, kesimpulannya adalah gimana, sebenarnya balik lagi sih, kayak gimana kita si manusianya yang memanfaatkan AI itu dengan baik kan. Kesimpulannya sih lebih ke situ lagi. Karena pada dasarnya AI itu barang yang diciptakan, sedangkan kita sebagai manusia juga
sebagai manusia yang menciptakan. Jadi kitanya juga harus sadar akan hal itu gitu. Nggak boleh berlebihan dalam menggunakan kemudahan ini. Jadi kesimpulannya sih kita harus menggunakan AI itu sebagaimana mestinya. Tidak boleh disalahgunakan. Itu sih kalau menurut aku. Maaf ya belibet. That's great. That's okay. Karena kita kan semuanya pada masih belajar juga. Aku mungkin nambahin ya. Betul, itu kesimpulannya udah komplit. Tapi solusi kita kan dari sebuah diskusi kayaknya supaya solutif, supaya setelah ini itu sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Sudah seperti yang aku bilang tadi adalah gimana caranya kita meningkatkan self-awareness, self-consciousness, dan lebih mengenali diri sendiri sehingga kita ketemu grand way-nya kita. Karena penting banget mengenali diri sendiri itu. I hope you guys masih di perjalanan mengenali diri sendiri itu terus-terusan sampai kita karena yang sering aku bilang tadi, there is God inside you. Jadinya sesuai hadis Rasul juga, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, siapapun yang kenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Dan itu PR kita. Ini ya PR besar untuk kita. Jadi menuntut ilmu itu ibarat gelasnya itu alam, terus tegukan pertama kita itu ilmu yang sedang kita cari, tapi sebenarnya Tuhan itu ada di dasar gelas itu, sehingga kita tuh nggak boleh sampai seteguk, 2 teguk aja, kita harus terus, nggak tahu sampai kapan, yang harus adalah menuntut ilmunya harus sampai akhir hayat. Itu sih yang diajarkan oleh guru-guru kita selama ini ya. Dan itu tadi, jangan stop untuk mengenali diri sendiri dan tingkatkan self-awareness. Dan itu juga yang harus kita suarakan ke teman-teman kita. That's okay. Mungkin apa yang kita bilang sekarang itu akan berubah di masa depan nanti, atau mungkin kita menyadari apa yang kita bilang sekarang, oh ternyata statement aku salah nih saat ini tuh waktu kita udah di masa depan nanti. That's okay, karena itu kalau nggak pernah salah kita nggak pernah ambil pelajaran. Keren banget kalian. Oh my god, I'm so touchful. Oke. Kita foto yuk. Ini dingin banget, Jon. Lupa. Tika sekarang. Tika semangat ya Tika. Nah, Tika. Tika jangan lupa makan ya Tika. Background penjara. Raffi apa namanya? Miring sendiri. Gini. Iya. Supaya cantik. 1, kalau 3 baru aku screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke deh, that's great. Thank you all, dan semoga apa yang kita bahas hari ini itu bermanfaat. Let's close our meeting by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah berelaan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses all. Tika jangan lupa makan. Oh. Masih terang ini, masih terang. Iya, Mbak. Boleh keluar guys. Oke. Udah. Bye bye. Bye.